Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Pagi itu, udara di kota terasa lebih dingin dari biasanya. Di tengah hiruk pikuknya, ada seorang pemuda bernama Dika yang duduk termenung di bangku taman. Sejak pagi, matanya tertuju pada layar ponsel, scrolling berita-berita yang seolah mengaburkan pandangannya terhadap dunia nyata. Dika merasa seolah hidupnya sedang berada di persimpangan jalan yang tak jelas arah tujuannya. Ia baru saja menyelesaikan kuliah S1-nya di sebuah universitas ternama. Lulus dengan predikat yang cukup memuaskan, tapi sepertinya itu tak memberi dampak besar bagi hidupnya. Semua teman-temannya sudah mulai melangkah ke dunia pekerjaan, mendapatkan tawaran dari berbagai perusahaan besar. Sedangkan Dika, ia merasa kosong. Belum ada arah yang pasti. Semua pencapaian itu terasa hanya sekadar formalitas. Di sisi lain, ketakutan akan kegagalan terus menggerogoti pikirannya. Dika mengingat pesan terakhir dari sang ayah beberapa bulan lalu, saat dia sedang dalam tahap skripsi. "Jangan pernah sia-siakan waktu, Nak," kata ayahnya dengan lembut. Kata-kata itu seperti terus bergema dalam kepalanya. Tak bisa lepas. Dika tahu bahwa ayahnya hanya ingin yang terbaik untuknya. Tetapi kadang, kalimat itu justru semakin menambah beban di pundaknya. Seolah waktu adalah beban yang harus ditanggung, bukan kesempatan yang harus dimanfaatkan. Di bangku taman itu, Dika mulai merenung lebih dalam. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Apakah aku benar-benar mengerti tujuan hidupku? Dika bertanya pada dirinya sendiri. Lalu, tanpa sengaja matanya tertuju pada sebuah tulisan yang terpampang di papan pengumuman dekat taman tersebut. Tulisan itu berbunyi, "Jangan sia-siakan waktu, temukan tujuan hidupmu." Kata-kata itu seolah mengingatkan Dika akan pesan dari ayahnya. Tapi kali ini, ada yang berbeda. Ada sebuah perasaan yang mulai tumbuh, seperti sebuah sinar harapan yang mulai muncul dari kegelapan pikirannya. Waktu bukan lagi sebuah beban, tetapi sebuah kesempatan yang bisa digunakan untuk menciptakan sesuatu yang berarti. Dika memutuskan untuk pergi dari taman itu, melangkah dengan tekad yang lebih kuat. Ia sadar, waktu memang tak akan pernah bisa kembali. Tetapi, apa yang ia lakukan dengan waktu yang ada adalah hal yang bisa ia tentukan. Langkahnya semakin mantap. Satu hal yang pasti, ia tak akan menyia-nyiakan waktu lagi. Hari-hari setelah itu, Dika mulai mengubah rutinitasnya. Ia memutuskan untuk mulai bangun lebih pagi, mengatur waktu dengan lebih bijaksana, dan menata kembali prioritas dalam hidupnya. Dika merasa bahwa ia harus benar-benar serius dalam menghadapi setiap detik yang berlalu. Setiap pagi, ia menulis tujuan yang ingin dicapainya pada hari itu, sekecil apapun itu. Pada minggu pertama, Dika merasa cukup kesulitan untuk mengubah kebiasaannya. Ia masih sering merasa ragu, masih sering terjebak dalam kebiasaan lama. Namun, ia tidak menyerah. Dika mulai mengikuti berbagai seminar dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilannya. Ia belajar banyak hal baru, mulai dari manajemen waktu, pengembangan diri, hingga cara untuk menjadi lebih produktif. Suatu hari, ia menghadiri sebuah seminar yang diadakan oleh seorang motivator terkenal. Seminar itu mengajarkan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Sang motivator dengan tegas berkata, "Waktu adalah sumber daya yang paling berharga, lebih berharga dari uang sekalipun. Anda bisa mendapatkan uang kembali, tetapi waktu yang hilang tidak akan pernah bisa diganti. Jadi, gunakan waktu Anda untuk hal-hal yang benar-benar berharga." Dika merenung mendalam mendengar kalimat itu. Kata-kata itu menggema dalam hatinya. Ia merasa semakin yakin bahwa ia tidak bisa terus hidup seperti ini, terjebak dalam kebingungannya. Ia harus menemukan tujuannya, apa yang benar-benar ia inginkan dalam hidup ini. Di tengah perjalanan itu, Dika mulai mengeksplorasi berbagai bidang yang selama ini belum ia coba. Ia mulai mencoba menulis, memotret, dan bahkan belajar coding. Setiap kali ia merasa jenuh atau frustasi, ia akan kembali mengingat pesan dari sang ayah. "Jangan sia-siakan waktu, Nak." 1 bulan berlalu, dan Dika mulai melihat perubahan dalam dirinya.
Ia merasa lebih percaya diri, lebih fokus pada tujuan, dan mulai menikmati proses belajar yang ia jalani. Ia mulai merencanakan masa depannya dengan lebih matang. Ia tahu, setiap langkah yang diambil sekarang akan membentuk masa depannya. Namun, perjalanan menuju perubahan tidaklah mudah. Di tengah semangat Dika yang mulai tumbuh, ia dihadapkan pada berbagai tantangan yang menguji tekadnya. Salah satunya adalah ketika Dika mendapat tawaran kerja di sebuah perusahaan besar. Tawaran itu datang tepat setelah ia mulai merasakan kemajuan dalam kehidupannya. Namun, ada sesuatu yang mengganjal dalam hatinya. Di satu sisi, ia merasa sangat tertarik dengan tawaran itu. Dika tahu bahwa bekerja di perusahaan besar akan memberinya banyak keuntungan dan pengalaman. Tetapi, di sisi lain, ia juga merasa bahwa bekerja untuk orang lain mungkin bukanlah jalan yang ingin ia tempuh. Dika merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang ingin ia capai dalam hidup ini, meskipun ia belum sepenuhnya tahu apa itu. Dika pun mulai bertanya-tanya pada dirinya sendiri, apakah ini waktunya untuk benar-benar mengejar impian yang selama ini aku simpan dalam hati? Atau apakah aku harus mengabaikan impian itu demi kenyamanan dan stabilitas? Untuk beberapa waktu, Dika merasa bingung dan terombang-ambing antara dua pilihan. Namun, semakin ia berpikir, semakin ia menyadari satu hal yang penting, waktu tidak akan menunggunya. Jika ia memilih untuk mengikuti tawaran itu, ia tahu hidupnya akan menjadi lebih stabil, tetapi ia juga tahu itu bukanlah apa yang ia inginkan dalam jangka panjang. Jika ia memilih untuk mengikuti impian dan tujuannya, maka ia harus siap dengan segala risiko yang ada. Suatu malam, Dika duduk di depan komputer, memandangi layar yang kosong. Tiba-tiba, ayahnya menelepon. "Nak, ingatlah, jangan pernah sia-siakan waktu. Setiap detik yang berlalu adalah kesempatan yang takkan kembali. Pilihlah jalan yang membuatmu bahagia dan memberi arti bagi hidupmu." Itulah saat Dika memutuskan. Ia akan mengejar impian dan tak akan menyia-nyiakan waktunya. Tidak lagi. Keputusan Dika untuk mengejar impian itu bukanlah langkah mudah. Namun, setelah memutuskan, ia merasa jauh lebih ringan. Ia mulai menjalani hidupnya dengan penuh semangat dan tanpa rasa takut lagi. Dika mulai membangun proyek pribadinya, sebuah platform digital yang bertujuan untuk membantu orang-orang muda menemukan passion mereka dan memaksimalkan potensi diri. Di perjalanan itu, banyak rintangan yang harus Dika hadapi, tetapi ia tak lagi merasa takut. Ia tahu bahwa waktu adalah hal yang tak bisa ia sia-siakan. Setiap kegagalan yang datang hanya membuatnya semakin kuat. Ia belajar untuk bangkit lebih cepat dan terus maju meski kadang terjatuh. 5 tahun kemudian, Dika berhasil membangun sebuah perusahaan startup yang cukup sukses. Meskipun tidak mudah, ia merasa sangat puas dengan pilihan yang ia buat. Setiap detik yang ia jalani sekarang terasa penuh makna. Dika tahu, meski waktu terus berjalan, ia tak akan pernah menyesal telah memilih untuk tidak menyia-nyiakan waktu. Dika melihat keluar jendela kantornya, menatap langit yang cerah. Ia tersenyum, karena akhirnya ia telah menemukan jalan hidup yang benar-benar ia inginkan. Setelah 5 tahun berlalu, hidup Dika kini terasa jauh berbeda dari dulu. Ia telah membangun sebuah perusahaan yang tak hanya sukses secara finansial, tetapi juga memberi dampak positif bagi banyak orang. Melalui platform yang ia buat, banyak anak muda yang menemukan passion mereka, belajar untuk tidak takut gagal, dan berani mengejar impian mereka. Dika merasa bahwa perjuangan yang ia lakukan selama ini benar-benar sepadan. Namun, meskipun sudah mencapai banyak hal, Dika tahu bahwa perjalanan hidupnya masih jauh dari selesai. Setiap pencapaian yang diraih hanyalah bagian dari sebuah perjalanan yang lebih besar. Dika menyadari bahwa tujuannya bukan hanya tentang sukses secara materi, tetapi juga tentang memberikan arti yang lebih dalam kepada hidupnya. Suatu hari, Dika menghadiri sebuah acara seminar di sebuah universitas tempat ia dulu kuliah. Di panggung, Dika bercerita tentang perjalanan hidupnya, tentang bagaimana ia merasa kehilangan arah di masa muda, tetapi akhirnya menemukan makna sejati dengan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. "Saya pernah merasa hidup saya tidak berarti. Saya merasa seperti waktu terus berlalu begitu saja tanpa ada pencapaian yang nyata. Tapi sekarang saya tahu, waktu adalah kunci.
Waktu bukanlah sesuatu yang harus ditakuti atau disia-siakan. Waktu adalah kesempatan untuk tumbuh, untuk belajar, untuk membuat perubahan, ujarnya dengan penuh keyakinan. Di akhir seminar, Dika melihat banyak wajah-wajah muda yang mendengarkan dengan penuh perhatian. Beberapa di antara mereka tampak terinspirasi oleh ceritanya. Itu adalah momen yang sangat berarti bagi Dika. Ia merasa bahwa ia telah menemukan tujuan yang lebih besar dari sekadar kesuksesan pribadi. Ia telah mampu menginspirasi orang lain untuk tidak menyia-nyiakan waktu mereka, untuk terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Sebelum meninggalkan panggung, Dika berkata, "Ingatlah selalu, waktu itu tidak akan pernah menunggu kita. Maka dari itu, kita harus memanfaatkan setiap detik yang ada. Jangan biarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi arti dalam hidup kita." Pulang dari seminar itu, Dika merasa semakin yakin bahwa hidupnya telah benar-benar berada pada jalur yang tepat. Ia tak lagi merasa terbebani oleh waktu yang terus berjalan. Sebaliknya, ia merasa bersemangat untuk terus mengukir cerita hidupnya, mengisi setiap detiknya dengan hal-hal yang bermanfaat, dan membantu orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dika menyadari bahwa perjalanan hidup itu memang tidak pernah mudah, tetapi jika dijalani dengan penuh kesadaran dan tekad, setiap tantangan akan terasa lebih ringan. Ia tahu bahwa waktu akan terus berlalu, tetapi selama ia tetap berjalan dengan tujuan yang jelas, setiap langkah yang ia ambil akan membawa makna yang lebih besar. Saat malam tiba, Dika duduk di teras rumahnya, melihat bintang-bintang yang menghiasi langit. Ia tersenyum, berpikir tentang bagaimana hidupnya telah berubah. "Aku tak akan pernah menyia-nyiakan waktu lagi," gumamnya dalam hati. Ia tahu, perjalanan ini masih panjang. Namun, Dika merasa lebih siap untuk menghadapi segala hal yang akan datang. Ia telah belajar bahwa yang paling penting dalam hidup adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Setiap detik adalah kesempatan. Dan Dika, kini, tak akan pernah lagi menyia-nyiakannya. Dengan penuh rasa syukur dan tekad yang semakin kuat, Dika melanjutkan perjalanan hidupnya, mengukir sejarah baru dan menyentuh banyak hati. Ia telah menemukan kekuatan dalam dirinya untuk tidak hanya mengejar impian, tetapi juga memberi dampak positif bagi dunia di sekitarnya. Dan dalam setiap langkahnya, ia selalu ingat satu hal, waktu tidak akan pernah kembali, maka jangan pernah menyia-nyiakannya.